Selamat malam Kak. Selamat malam juga Kak. Apa kabar? Puji Tuhan kalau baik. Baik, maksud dan tujuan Kakak datang di sini untuk memberikan penyuluhan tentang plak. Terlebih dahulu Kakak akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Paulina Inanbete dari Prodi D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Apakah Kakak sudah mengetahui apa itu plak? Kurang mengerti Kak. Ya, kita lanjut di materi saja ya. Baik, kita lanjut di materi. Ini gambar plak. Plak adalah suatu endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi seperti yang digambar ini, yang berwarna putih kekuningan dan dapat dihilangkan dengan cara menyikat gigi. Terus, faktor-faktor penyebab terjadinya plak. Yang pertama yaitu kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut atau malas menyikat gigi. Yang kedua, banyak mengonsumsi makanan yang mudah melekat seperti coklat atau permen karet. Dan yang ketiga, posisi gigi yang tidak beraturan dapat mempermudah terjadinya plak seperti gigi maju mundur. Terus yang proses terjadinya plak, sisa makanan yang pada permukaan gigi yang tidak dibersihkan bersama-sama kuman yang ada di dalam rongga mulut akan membentuk suatu endapan lunak yang disebut plak. Yang disebut plak itu adalah sisa makanan atau debris. Akibat lanjut dari plak adalah karies atau gigi berlubang seperti di gambar ini. Kalau sisa makanan tidak dibersihkan akan menjadi keras dan membentuk seperti lubang gigi. Yang kedua, karang gigi seperti di gambar ini. Apakah Kakak bisa lihat gambar ini? Iya bisa. Sisa makanan yang tidak dibersihkan akan menjadi plak dan plak akan menjadi keras dan menjadi lubang gigi. Yang ketiga, bau mulut. Bau mulut. Bau mulut ini kalau sisa makanan tidak dibersihkan akan menyebabkan bau mulut atau halitosis. Cara pencegahan terjadinya plak. Yang pertama, menyikat gigi secara teratur minimal 2 kali, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang berserat dan mengandung air seperti buah-buahan dan sayur-sayuran seperti di gambar ini Kak. Iya Kak. Dan yang ketiga, berkumur-kumur dengan air setelah mengonsumsi makanan yang mudah melekat. Kalau kita makan yang melekat atau coklat, kita harus langsung kumur supaya tidak melekat di gigi agar tidak terjadinya plak. Dan yang keempat, kontrol kesehatan gigi dan mulut 3 bulan sekali untuk anak-anak dan 6 bulan sekali untuk orang dewasa. Baik, dari materi kakak yang saya sampaikan ini, apakah kakak-kakak ada yang mau bertanya? Hanya ini materi yang saya sampaikan, apakah kakak ada yang bertanya? Kak, saya mau bertanya, kenapa bisa terjadinya plak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Tadi kakak sudah menjelaskan apa itu plak. Plak itu adalah suatu endapan yang lunak, yang warna kuning atau yang dapat dihilangkan dengan cara menyikat gigi. Baik, terima kasih Kak. Kak,
Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik Kak, saya ingin bertanya. Silakan. Yang tadi dalam penjelasan itu kan kakak bilang harus rajin sikat gigi 2 kali sehari. Biasanya kan ada orang yang rajin sikat gigi tapi dia punya mulut masih tetap bau dan ada plak gigi maupun ini karang gigi Kak. Apa yang menyebabkan hal tersebut sehingga bisa? Terima kasih atas pertanyaan Kak Lutfi. Saya akan menjawab. Ini Kak, karena menyikat gigi itu salah teknik menyikat gigi dan ini atau menyikat gigi itu tidak. Saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Lutfi tadi. Tadi yang Kak Lutfi bilang biar ini sikat gigi 2 kali tapi masih ada karang gigi atau plak. Jadi kesalahan dari menyikat gigi itu tidak menggunakan benang gigi atau dental floss. Benang gigi itu bisa mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Makanya masih ada ini sisa makanan atau plak, atau bisa juga masih ada dalam mulut itu masih ada kuman-kuman yang belum bisa dibersihkan dengan menyikat gigi, karena menyikat gigi itu ini menggunakan yang salah atau teknik yang salah. Jadi itu saja dari jawabannya saya, Kak Novi. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Saya ingin bertanya tentang gigi berlubang. Kalau gigi berlubang itu ini perlu ditambal toh Pak? Jadi kan lubangnya baru kecil, itu harus ditambal kan? Terima kasih atas pertanyaan dari Karanti. Saya akan menjawab. Tadi Karanti memberi pertanyaan tentang gigi apakah bisa ditambal. Ya, bisa Kak. Karena dari ini lubang gigi yang kecil itu ditambal supaya tidak akan menyebabkan lubang besar dan menjadi gigi itu rusak. Apakah Karanti sudah menerima jawabannya saya? Iya. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Aku mau tanya lagi Kak, gitu kan tadi sudah tanya tuh masalah. Kak, beta mau tanya lagi. Silakan Kak. Kenapa ini di saat ini kita ini sikat gigi, kita punya gigi itu apa di saat kita menyikat gigi gusi ini berdarah? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Valeria. Ingin bertanya lagi. Silakan Kak. Ini kenapa di saat kita menyikat gigi gusi kita saya ingin bertanya lagi. Silakan Kak. Kak, ini kenapa di saat kita menyikat gigi gusi kita sering berdarah? Terima kasih Kak Valeria atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Karena ini gusi sering berdarah saat menyikat gigi itu bisa juga menyebabkan saat menyikat gigi itu terlalu keras atau terlalu kasar. Dan gusi berdarah itu akan menandakan adanya peradangan dalam mulut, khususnya pada gusi di jaringan di sekitarnya. Kak Valeria sudah menerima pertanyaan, ini jawaban dari saya. Iya Kak. Terima Terima kasih. kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Masih ada yang bertanya lagi? Saya rasa sudah pas Kak. Baik, terima kasih. Ini, tadi saya sudah menjelaskan dari ini plak, dari pengertian plak dan cara pencegahannya dan proses terjadinya. Apakah kakak sudah mengetahui dan sudah mengerti yang saya jelaskan tadi? Sudah Kak. Baik, sudah Kak. Terima kasih. Baik, ini saran dari kakak. Saran dari kakak. Ini kakak rajin menyikat gigi pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur, dan juga rajin memantau kesehatan gigi di klinik yang terdekat agar ini gigi tetap sehat dan ini mulut menjadi segar. Saya sampaikan dan berikan sekian dan terima kasih. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu di penyuluhan kakak pada saat ini.
Semoga materi yang saya sampaikan boleh berguna bagi kakak semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga Kak. Terima kasih.